Oke, selamat sore lagi. Jumpa lagi kita nih sebentar aja. Mau melanjutkan dengan Kak Eon tadi. Ya, bagaimana supaya benar-benar kembali dipulihkan ya. Jadi, maka saya menutup komen. Ini saat ini nggak ada yang bisa komen. Kalau mau tetap bantu share, silakan share ya sebanyak-banyaknya, supaya bisa apa namanya jadi berkat lah buat kita semua ya. Shalom dok, Oke. Salam salam salam. ini jelas suaranya dok. Gimana? Apa kakak mulai? Jelas. Oh, saya ceritanya dari awal apa kayak gimana ya dok? Soalnya saya bingung sendiri kalau mau nyari jawaban buat sendiri aja kalau rasanya nggak cerita dari awal itu kayak kurang Cobalah. pas gitu dok. Cobalah coba. Kan jadi ceritanya gini, aku pertama merantau ke Bogor itu ketemu sama suami. Mm-mm. Terus awalnya aku kenal sama dia itu memang karena dari satu margaku, dari marga dia karena dia Sianturi, eh, aku juga baru Tagalung. Terus aku kan main ke tempat kakakku yang dia kerja pertama sebelum kerja yang sekarang ya kan dok. Kebetulan yang dia tempat tinggalnya itu yang pertama itu istrinya berhuta galung gitu dok. Mm-mm. Terus satu marga sama aku. Memang aku akui abang yang Sianturi ini memang kuakui baik banget gitu. Biar gimana pun istrinya apa kayak mana gitu, abang itu tetap baik. Jadi datang kakak itu dijodohkanlah aku sama suamiku ini. Mm-mm. Katanya gini dek, karena udah Iya. kenal 3 bulan dan adik itu juga ngomong sama kakak dia ada rasa sama kamu katanya gitu kan dok. Terus Mm-mm. kakak Mm-mm. jamin karena Sianturi ini memang semuanya nggak semuanya baik tapi yang kakak alami baik-baik kok katanya gitu kan dok. Jadi Mm-mm. saya memang nggak ada rasa sayang dan nggak ada rasa yang namanya benar-benar cinta suka atau apapun tidak ada dari awalnya. Oke. Terus oke lah gitu. Karena saya tidak mengerti yang namanya cinta dari saya mulai dari sekolah sampai merantau berapa tahun. Perjalanan saya yang merantau begitu panjang, saya nggak pernah yang namanya pacaran. Jadi saya mencoba untuk Mm-mm. membuka Mm-mm. hati buat oke lah mengenal lelaki. Kebetulan juga mama di kampung udah ngomong kayak gini, ayolah nak, mama udah tua. Sampai kapan lagi mama nunggu? Yang di atasmu pun tidak mau menikah karena kakak itu udah umur 29 kakakku. Oh, Iya. sabarlah mak, belum ada niatku mau nikah gitu. Ayolah nak katanya, jangan saya sama kayak kakakmu umur 25 dia lewatkan nggak mau menikah. Nah, di situ umur saya 25 mau ke 26 dok. Jadi karena terus ditelepon ditanyain kapan menikah, jadi saya pusing sendiri gitu. Oh ya udahlah, mungkin ini dikasih Tuhan kali dari orang ini perkenalannya. Jadi saya ketemu sama satu cowok gitu. Ya udah saya terima kenalan, ada 4 bulan, 6 bulan mau setahun setahun 8 bulan lah, setahun 8 bulan apa kurang gitu dok. Dia langsung ngomong ke saya gitu, aku suka loh sama kamu gitu. Tapi aku bener-bener dok, dari udah berapa tahun menjalani hubungan sama dia tuh belum ada yang namanya rasa cinta gitu, belum. Yang ada aku itu memang dari pertama kenal dia itu memang dia baik, cuman nggak tahu kenapa kayak rasa sayang atau apapun itu nggak ada dok. Jadi gara-gara selalu diburu-buru terus, eh,
banyak tekanan lah gitu untuk saya menikah. Ya udah, saya saya jalani lah sama dia. Ya udah saya terima gitu tanpa ada rasa cinta. Nah, saya kebetulan kan kerja koperasi, Dok. Dia kerja koperasi. Nah, pas kami sama-sama kerja koperasi, beda 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 bos lah gitu. Di situ apa, teman saya juga ngomong, eh, apa namanya, ini ngomong, teman saya ngomong, apa namanya, gini, Dok, kau kenapa kau permainkan lelaki, katanya gitu. Eh, Segitu baiknya laki-laki sama kamu, kenapa kamu, apa, kayak kayak gimana ya, Dok, ngomongnya, kayak tengah-tengah gitu rasa sayangnya antara iya dan Ya tidak. pas itu, nggak sayang, ya kan? Sebenarnya kan nggak sayang, nggak cinta. Apa, Dok? Sebenarnya kan kakak nggak cinta, dari Iya, awal Dok, nggak cinta. gak ada rasa cinta. Berarti yang salah kakak, Iya, mau Dok. menikahi laki-laki tanpa mau mencintai. Oh, emang iya, Dok, gak ada rasa cinta gitu. Tapi Ah, berarti ini, itu Dok, kakak yang berdosa loh. Kan kak, aku tanya kakak nggak ada bilang janji pernikahan dulu. belum, belum ada. Masa belum? Aku berjanji akan mencintaimu. Nggak ada, itu aku lewatkan pas pas memang serius, Dok. Itu aku lewatkan pas pengucapan kayak gitu di gerejaku. Nggak ada, memang ditanya sih, Dok. Cuman saya bilang iya, iya, Apa iya, ditanya? Maukah kau menjadi iya, istrinya? memang Kan ditanya. iya ditanya, iya iya aja, Dok. Apa itu? Iya iya aja kan. Berarti pendeta kakak tipu. Jemaat kakak tipu. Tuhan kakak tipu. Iya, karena di situ saya berpikir gini, Dok. Nggak apa-apalah, kata orang kan cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Entarlah saya coba gitu, siapa tahu gitu. Eh, Oh, Ya udah gini, saya. kalau memang kakak bilang begitu boleh-boleh saja, tapi pada faktanya kakak kemudian menjalani dengan tetap berbohong, karena kakak nggak sedikit pun menumbuhkan rasa cinta. Kok rasa cinta? Kakak sedikit pun tidak mencintai. Jadi gini, harus kita bedakan rasa cinta dengan mencintai. Mencintai itu berarti kakak memberikan diri kakak untuk orang lain. Kalau merasa cinta, berarti kakak menerima perbuatan cinta dari orang lain. Ini yang mana, Kak? Kakak mencintai atau berharap rasa cinta? Apa, berharap. Nah, paham kan? Padahal kalau kakak menerima dia sebagai suami, berarti kakak menerima tugas bahwa kakak mau mencintai suami. Jadi catat dulu, itu kesalahan kakak yang pertama. Iya, Dok. Ah, catat dulu ya. Jadi kakak udah bohong sama banyak orang. Betul nggak? Iya, iya, Dok. Mau ya? Mau bertobat dulu di situ ya? Mau, Dok.
Masih itu kakak? Masih dok. Masih ya. Sedang sedang merenungkan? Iya dok. Mm-mm. Terus saya lanjut lagi ya dok. Ya, oke. Terus kami memang iya sih dari pas ditanya kamu sayang nggak sama dia, memang iya aku jujur aku udah berbohong sama semua orang kakakku. Memang iya dok aku udah berbohong. Tapi selepas itu karena di dalam hati ada rasa kayak kata orang bisa tumbuh eh, rasa cinta, sayang itu, jadi saya jalani. Tapi Oke. pas kami sudah menikah itu kan dok, lama itu kami berhubungan kayak seperti seperti kayak gitu aja, tidak tidur tidak bareng-bareng. Dia kadang di ruang tamu, saya di kamar, kadang aku di ruang tamu, dia di kamar kayak gitu. Terus dalam hati kan begini dok, Tuhan sampai kapan aku begini terus punya keluarga tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi makin lama eh, ada ada hati gini, gini dok. Saya langsung ngomong sih sama dia langsung. Gini, aku minta maaf ya. Mungkin selama ini aku masih belum bisa memberikan hati, tapi sekarang aku coba. Terus gara-gara saya ngomong begitu, maaf kata nih dok, dia langsung mengajak contohnya yang berhubungan begitu. Habis itu pertamanya saya itu masih parno, masih apa katro gitu. Ih, kayak gimana sih kok jadi begini gitu. Saya baik kok jadi malah malah minta yang aneh-aneh gitu. Pemikiran saya masih kok masih jelek gitu. Oh ya udahlah, saya tanya sama mama, "Mah, yang berkeluarga itu begini ya? Harus begini-begini gitu." Iya, katanya. Terus saking memang karena pikiran saya dulu masih yang namanya nggak mengerti yang namanya pacaran, memang agak ada, memang bodoh lah gitu, bukan agak ada, bodoh memang. Karena sampai yang namanya, maaf maaf cakap ya dok, yang berhubungan itu saya tanyakan sama orang tua gitu. Jadi Oke. karena dia bilang gini, saya udah lama nikah sama kamu tapi kamu belum pernah saya pegang, katanya. Ya udah. Nah dari situ adalah rasa sayang sedikit gitu. Sampai dia memang selama saya belum hamil, sampai hamil 9 bulan sampai lahir anak saya dok, dia baik, luar biasa baik, perhatian, apa yang saya minta dia selalu baik gitu. Oke. Egoisnya dari situ belum belum nah, mungkin karena dia masih pertama, apa ya, yang namanya masih kayak pertama pacaran lah gitu. Jadinya memang dia yang dia tunjukin sifatnya itu yang baik semuanya gitu dok, baik semuanya, gak ada ditunjukkan contohnya egois keras kepalanya seperti ini, belum ada. Udah. Terus Oke. pas udah lahiran inilah dok, lahiran anak pertama, di situ dia mulai cuek, acu tak acu, kadang cuman nanya kamu udah makan atau belum, cuman begitu aja dok. Karena kan gimana sih perasaan kita, dia makan nggak di sana gitu kalau kerja. Jadi saya tanya dia jawabnya begini, "Eh, repot kali sih, urus saja itu anakmu," katanya gitu. Gak usah gak usah ganggu aku lagi kerja gitu. Dari situ oh ya udah, sabarlah dulu, mungkin kecapean gitu atau ada pikiran dari kerjaan gitu. Udah seminggu mau seminggu umur anakku kan dok, udah mau seminggu, makin apa gitu pulang kerja dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Udah aku kan masih proses apa gitu habis lahiran gitu kan dok, jadi aku minta tolong, ada sih kata tolongnya, tolonglah masakin sayur sekali aja gitu. Kalau kau nggak bisa ngerjain, kau mati aja, katanya gitu. Dari situ, ih kok jadi begini gitu. Oh, dari situ memang udah mulai timbul rasa sakit hati, udah benci lah gitu. Tapi belum sebanyak. Terus hari kedua pagi-pagi,
gas habis, tolonglah angkatkan dari bawah, aku nggak kuat gitu, masih belum bersih gitu. Kalau nggak kuat kau jangan jadi ibu-ibu katanya. Jadi aku nangis sendiri, ya Tuhan kenapa sih dulunya nggak begini, tiba-tiba aku punya anak kok begini gitu. Hampir dia pokoknya dok setiap pulang itu kata-kata yang dia keluarkan itu dok. Kalau nggak bisa kau urus dirimu, gak usah kau jadi mama-mama katanya. Kalau kau nggak bisa buat apa kerjaanmu sendiri yang kau lakukan itu nggak bisa kau kerjakan sendiri katanya. Kau mati aja. Pokoknya kata-kata yang membuat sakit hati dok gitu. Itu dari awal punya anak loh. Sampai aku besar anakku ini gitu, aku sendiri gitu tanpa bantuan dia. Cuman minta tolong kan pas posisinya aku lagi demam tinggi tuh dok. Minta tolong gantiin popoknya boleh nggak? Itu udah umur 1 tahun lebih dok. Dia ngomongnya apa? Mama-mama di luar sana dia kerja sambil gendong anaknya bisa. Oh ya udah, mungkin ya udahlah mungkin udah takdir begini gitu. Terus udah setahun pas di hari ulang tahun anakku itu, pas kami mau rayakan itu, aku nanya sama dia, ini ulang tahunnya mau dirayakan apa kayak gimana? Katanya. Ya rayakanlah anak pertama. Oh ya udah masih baik gitu. Dia baik banget dok di depan orang semua tamu-tamu yang kami undang itu dia suami terbaik lah. Pokoknya semua orang ngomong, ih beruntung kali kau beruta galung dapatnya suami yang begini, pengertian. Katanya gitu dok. Dalam hati kan, kalian belum tahu sifat aslinya gitu. Semuanya ngomonglah sama aku. Kalau memang istrinya yang gak bagus, buang aja katanya, tinggalin aja gitu. Padahal kan mereka belum melihat dok yang sifat asli suamiku ini gitu. Habis itu udah makin lama gitu 2 tahun menjelang 2 tahun anakku ini juga dia pulang itu dok, pulang tidur main HP. Terus kalau aku tanya kamu mau makan nggak usah kau urus aku, urus aja dirimu sendiri. Pasti kayak gitu dok, nggak ada rasa kayak gimana gitu, respon baik tidak ada dok yang saya dapat. Saya kan cerita begini loh, si anak kita itu begini. Udah tidurlah kau, nggak usah kau ceritakan yang begitu-begitu. Memang mama-mama di dunia ini kayak kalian itu nggak ada yang patut didengarkan. Katanya begitu dok. Jadi aku tuh nggak pernah yang merasakan entah didengarkan keluh kesahku, apa yang ingin aku katakan dia dengar gitu. Tidak pernah dari semenjak lahir anak pertama lah gitu. Oke, kupotong dulu ya. Iya dok. Sebenarnya kakak merasa yang salah atau yang benar? Kalau dibilang aku salah, enggak dok. Di mana salahnya? Soalnya aku udah coba sabar gitu. Oke, stop dulu kak. Kan tadi awalnya udah tahu kakak. Awalnya siapa yang salah yang mau menikah ini? Aku sendiri dok. Ya udah, kakak menerima dia jadi suami, tapi kakak tidak memberikan cinta kakak sama dia. Malah kakak berharap menuntut suami mencintai kakak. Sementara kakak nggak cinta sama dia. Betul apa salah yang ku bilang? Yang yang pas udah lahiran itu pokoknya semenjak aku minta maaf udah ada dok, rasa sayang aku tuh udah ada. Ya, udah ada, tapi kakak masih berharap dia terus menyayangi kakak. Iya betul. Nah, itu salah.
Jadi kakak sudah membuat duluan tuntutan sama dia. Kakak menuntut suami yang sayang sama kakak. Padahal perintah untuk menyayangi itu bukan dari si suami atau dari si istri. Jadi kakak ditugaskan Tuhan untuk mencintai suami. Bukan kakak berhak untuk disayangi suami. Coba aku tanya, pasti kakak merasa kakak berhak untuk dicintai suami. Betul apa betul? Iya betul dok. Nah, padahal kakak itu tidak punya hak. Kakak itu punya kewajiban. Kewajiban untuk apa? Mencintai Suami. suami. Ah. Jadi selama kakak masih berdiri dengan pendirian seperti yang kakak ceritakan sampai yang sekarang, artinya apa? Kakak nggak sadar bahwa yang salah itu kakak. Mau kakak ceritakan pun seberapa jelek keburukan suami kakak itu, tetap yang salah kakak. Maka tadi waktu kakak katakan udah minta maaf, tapi berharap dia berubah, itu bukan minta maaf namanya. Itu namanya nyuruh dia berubah. Iya sih dok. Kewajiban istri adalah tunduk kepada suami. Menyayangi suami, mengasihi suami. Nggak ada dibilang istri boleh menuntut suaminya untuk mengasihi dia. Nggak ada. Kalau cinta itu tidak menuntut, cinta itu memberi. Jadi yang kakak lakukan ini bukan cinta. Yang kakak lakukan ini apa ya namanya? Ya pembohongan lah gitu. Kalau namanya cinta, aku memberi bukan menuntut. Paham kak? Iya paham dok. Nah, berarti posisi kakak sekarang 100% kakak hanya boleh minta maaf sama suami. Mau apapun yang dilakukan oleh suami sampai dengan detik ini, kakak tak berhak untuk menuntut dia berubah. Kakak yang sekarang memohon maaf atas semua yang sudah kakak lakukan. Dan mengampuni semua yang sudah dilakukan suami tanpa suami minta maaf. Mau? Mau dok. Gimana kak? Iya aku udah ngelakuin itu dok. Pas 4 hari yang lalu, pas aku bilang aku minta maaf ya, tapi kalau kau memang mau, karena udah setahun ini kan dok kita jauhan, jadi dia rencananya memang mau menikah. Pertamanya aku menangis gitu. Oh ya udahlah, memang kalau mau nikah nggak apa-apa, tapi kayak mana yang dua ini, aku bilang gitu. Terus keluar lagi kata-katanya, kau yang bawa mereka itu urusanmu, aku nggak mau tanggung, katanya. Oh gitu, ya udah mungkin aku salah karena udah terlalu cepat gitu melangkah langsung ke sini gitu. Jadi aku sih bilang sama dia dok, kalau memang
Mau menikah, kamu pikir-pikir dulu. Kamu udah punya anak 2. Terus dia bilang gini Jangan sih. itu yang kakak bilang. Punya anak 2. Bilanglah, aku sekarang sudah menyadari kesalahanku semua. Sekarang, lihatlah aku yang sekarang ini. Mau berubah aku untuk kau. Kau nggak usah berubah. Aku yang berubah untukmu. Maukah kau menerima aku lagi menjadi istrimu? Gitu bilang. Tadi udah ku WA sih begitu dok. Ampun ya Mm-mm. Pak, ku bilang. Mungkin terlalu banyak menuntut. Gitu tadi Bukan WA-nya. mungkin. Jangan bilang mungkin. Aku memang terlalu banyak menuntut. Jangan mungkin. Artinya tempatkan diri kakak sebagai pribadi, istri, wanita yang sudah tahu apa kesalahan kakak. Nggak nebak-nebak lagi. Memang kakak salah. Jangan bilang mungkin. Memang aku sudah salah. Itu jawab nanti. Bilang sama dia kayak gitu. Iya tapi jawabannya tadi dok cuman ini. Katanya sih nggak tahu apa itu benar apa enggak gitu dari hatinya. Dia jawabnya Ya cuman ini. iya. Hah, Apa? Maaf ya, aku nggak bisa nerima kau lagi katanya gitu. Terus aku mau nikah katanya gitu dok. ya udah. Nggak apa-apa. Kakak maafkan dulu dia. Karena untuk dia proses menikah, dia harus sah dulu cerai sama kakak. Udah diajukannya dok. Udah ke pengadilan kalian. Dia udah, cuman katanya nanti aku kirim surat cerainya. Gampang, kamu tinggal tanda tangan. Kamu setuju atau enggak itu urusanmu katanya gitu. Jangan tanda tangan. Ya, jangan tanda tangan. Selama nggak kakak tanda tangan kan berarti nggak cerai. Iya, tapi dia tetap mau menikah dok. Ya, mana bisa orang menikah kalau belum sah bercerai? Bisa ya? Bisa dok. Nah, ajukan aja. Aku nggak ngerti juga apa istilahnya. Apa banding namanya atau apa ya. Nanti kawan-kawan yang dari di TikTok mau bantuan juga ini ya. Artinya ini kan sesuatu yang sudah sepihak sudah ada mengambil keputusan, sikap. Tapi kalau kurasa masih ada jalan untuk ini kembali rujuk. Berarti pertanyaanku sama kakak, kakak udah bersedia untuk rujuk kan? Kalau sekarang udah dok. Udah pengen banget malahan. Udah, Tadi sih artinya aku maukah bilang, kakak, oke, maukah kakak menerima semua kelemahan dia, kekurangan dia? mau dok. Oke, udah. Aku udah WA gitu Itulah tadi. kakak sampaikan terus setiap hari sama dia. Iya, ini kan baru sekali kakak bilang. Cobalah dulu kakak udah melakukan kesalahan kakak berpuluh-puluh kali. Masa sekali aja kakak minta maaf langsung diterimanya? Kakak pun Kan terlalu sering. apa juga, naif kali. Ya, lakukan aja terus. Bahkan sampai jam 2 gitu. Jam 2 pagi. Aku lihat dia masih online gitu. Kau kenapa nggak tidur? Bukan urusanmu, katanya. Udahlah, kau jangan marah-marah terus. Udah ku coba ambil hatinya. Iya, aku dulu memang nggak tahu masak. Aku ambil apa gitu biar ketawa gitu dalam teleponan itu. Aku dulu kan nggak tahu masak. Sekarang aku udah tahu loh gitu kan. Biar agak nyambung gitu cerita ngobrolnya kan dok. Terus mau bagaimanapun kau katanya mau balik pun kau ke sini. Sumpah.
aku udah nggak mau sama kamu, katanya gitu dong. Bahkan dia udah berani sumpah, katanya gitu. Urusan yang dua itu kamu tanggung sendiri, katanya gitu Oke, dong. oke, oke, oke. Kalau memang sudah itu keputusannya, ya kan? Berarti kan tinggal harapan kakak melalui proses pengadilannya. Iya Bisa dong. ya? Jalannya aja proses pengadilannya, jalani, dah. Sekarang kakak lepaskan. Lepaskan saja harapan bahwa dia akan kembali kepada kakak. Ya. Dah. Mau melepaskan harapan bahwa dia akan kembali? Gimana tuh? Lepaskan harapan kakak kalau dia mau kembali sama kakak. Jangan berharap lagi. Kalau harapan balik, kalau ngelepasin masih nggak bisa tuh. Kenapa? Kalau ngelepasin harapan buat nggak balik, nggak bisa. Harus bisa. Karena kan nggak terima gitu dia menikah lagi. Kakak mau sehat apa mau sakit? Mau sehat dong. Hmm. Kalau mau sehat, lepaskanlah. Bilanglah sama dia, kalau memang itu sudah keputusanmu, aku hanya bisa berjanji samamu berubah seperti yang kau mau. Itu aja bilang. Ya sudahlah, kan gitu. Karena dia sudah ambil sikap. Sekarang kakak yang berpikir mulai hari ini, anggaplah kakak sudah kehilangan suami. Tapi Iya. karena suaminya masih hidup, jangan pikirkan untuk menikah lagi. Lalu kemudian kakak ingat anak-anak kakak itu, kalau itu memang dipercayakan Tuhan, kakak yang membesarkan, kakak sebagai tempat titipan, berjuanglah semampu kakak. Besarkan mereka. Tak usah ingat suami. Tak usah pikirkan suami lagi yang lain. Mau? Ikhlaskan ya kak. Ampuni dia ya. Nggak apa-apa. Nggak bersuami di dunia ini pun nggak apa-apa. Tapi kakak dapat anugerah loh. Harusnya bersyukur dapat anak dua. Tapi Pasangan yang lain, anak pun belum dikasih. diejekin tuh, apa namanya, dari pihak keluarganya dia selalu ngomong kayak gini tuh. Kau yang kau yang buat salah, katanya. Terus aku sih udah minta maaf sama keluarganya tuh. Aku ngomong, ya udah, Nan, aman, aku minta maaf. Cuman apa, nggak diterima gitu dok, katanya apa, pulangkan aja cucuku, katanya. Walaupun nggak diterima, nggak mau bapaknya nanggung, pulangkan aja, katanya. Terus ku bilang gini, janganlah Nang. Nanti, gini Nang, itu nanti keputusan pengadilan itu. Hak asuh anak sama siapa itu keputusan pengadilan. Kalaupun nanti lepas hak asuh itu dari kakak, ya mau bilang apa? Artinya kakak pegang aja cakap dia. Halo? Apa kak? Janganlah. Loh, kok jangan? Terserah Tuhan lah, itu kan anak Tuhan, bukan anak kakak. Iya, masa
nggak ada dikasih sama aku gitu, anakku juga nggak dikasih. Loh, itu terserah Tuhan. Bisa kakak atur Tuhan? Enggak sih, Ya udah. Kakak mau ikut tuh cara Tuhan atau mau ikut cara kakak? aku cara Tuhan cuma sedikit kali dok. Ikut cara Tuhan pakai acara cuman. Kakak bisa bilang cuman gitu. Sebenarnya kakak mau ikut enggak? Nanti capek aku bicara semua, rupanya kakak nggak maunya ikut cara Tuhan. Kalau aku, yang ku bilang sama kakak adalah, hidup ini pilihan. Kita harus memilih, mau ikut cara menurut pikiran kita, atau ikut cara menurut Sang Pencipta. Coba jawab, mana kakak mau? Ikut cara Tuhan. Heeh. Ikhlas nggak? Rasa hatinya udah ikhlas belum? Puji Tuhan, ikhlas. Doalah kakak, Tuhan aku ikut caramu aja. Bilang, Aku ikut cara Tuhan. terserah Tuhan saja. Terserah Tuhan saja. Semuanya Tuhan yang atur. Semuanya Tuhan. Saya ikut saja apa maunya Tuhan. Saya ikut saja. Pokoknya itu. Nah, itu. Udah lega belum? Udah dok. Hmm, Saya juga ini itulah dok. doa kakak. Apa? Tidak tahu kenapa sampai sekarang dendam saya sama orang tua juga, sama saudara, belum terlepas. Saya Belum udah pernah terlepas ikut, lah, orang belum kakak ampuni. Gimana kakak? udah ikut KKR, udah ikut Kak, dengar. Dengarkan aku. Mau kakak ikut KKR berjam-jam. Mau kakak di gereja berjam-jam. Mau kakak ditumpang tangan, ditumpang kaki, dikasih minyak. Kakak yang nentukan. emang salah gitu. Kakak Aku mau yang bertanya, menentukan. eh, mau nanya dok, emang salah gitu. Kita Ah, kan kami ada 8 saudara, 8 saudara, terus oke. nggak tahu kayak mana hati mama atau kayak mana pinternya kakak yang di atas saya ngerayu mama gitu. Pas pembagian harta mama ini, jatuh harta mama ini ke kakak yang di atas saya gitu. Yang lainnya tidak kebagian. Jadi kami semua yang 7 ini dendam sama almarhum bapak, juga mama sampai sekarang gitu udah tua. Karena yang dapat cuma satu dari 8 orang bersaudara gitu tuh. Tapi Oke. yang paling itu saya. Karena di depan mata saya gitu dok, dikasihnya uang 100 juta sama kakak yang di atas saya gitu. Saya 100 perak pun nggak keterima gitu. Mm-mm. Sampai papa saya meninggal, saya nggak ada nangis sedikit pun karena dalam hati saya gini, kau aja nggak peduli sama aku gitu. Ngapain aku Ah, tangisin? Terus sampai dikubur juga nggak ada rasa kayak mana gitu kehilangan orang tua itu nggak ada. Sakit dok, saya kena 1 minggu langsung di infus di rumah sakit kena lambung Oke, cross gitu. kupotong. Kupotong.
Kakak hamba Tuhan atau hamba uang? Hamba Tuhan. Oh, Iya. kalau hamba Tuhan perlu uang. Iya. Pas saat itu saya perlu, Dok. Loh, kok pas saat itu? Waktu itu kakak hidup kenapa? Siapa yang kasih kakak hidup? Tuhan. Jadi, uang yang buat kakak hidup kemarin? Enggak, Tuhan, Dok. Dah, orang yang menjadi hamba uang berarti dia berjuang, bekerja untuk dapat uang. Orang yang hidupnya hamba uang, maka dia kecewa kalau uangnya hilang. Karena dia menjaga uangnya biar jangan hilang. Warisan itu berbicara tentang apa yang seharusnya menjadi hak kakak. Ya kan? Iya, Dok. Maka ketika kakak kecewa, ketika hak kakak berupa warisan itu tidak kakak terima, berarti kakak bekerja, berjuang untuk mempertahankan, menjaga supaya warisan kakak nggak hilang. Berarti kakak adalah hamba warisan, hamba uang. Paham nggak? Iya, paham, Dok. Mau kakak merelakan? Kalau itu enggak, Dok, sampai sekarang. Apa? Merelakan itu enggak, belum terima. Belum terima ya. Jadi kayak mana kakak mau sehat apa enggak? Kakak hamba uang atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan. Terus kalau uangnya hilang dari kakak, marah kakak? Bisa benar. Loh, tapi ya nggak usah. Aku nggak maksa kakak. Aku nggak akan mau maksa kakak. Tapi aku memberitahukan yang benar. Kalau kakak hamba Tuhan, maka kakak tidak akan mempertahankan uang itu. Kakak tidak akan mempertahankan hak kakak tentang uang. Apa pilihannya? Mau jadi hamba uang atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan, Dok. Nah, udah lepaskan uangnya. Jangan bohongi Tuhan. Ingat, kakak udah lama kali bohong terus. Dari dulu bohong. Sekarang pun kakak mau bohong. Bilang hamba Tuhan, tapi kakak masih sayang sama uang. Enggak lah. Kakak Enggak. sayang sama Tuhan atau sama uang? Tuhan. Nah, jadi kalau sayang sama Tuhan, boleh kakak kehilangan Tuhan. Enggak lah. Kalau Enggak. kakak sayang sama Tuhan, boleh kakak kehilangan uang. Boleh. Ya udah, rela nggak sekarang? Rela nggak? Puji Tuhan. Lah, Dok. Hah? Iya. Rela nggak? Kalau berbohong, batu. Kalau berbohong batu, ya pas itu.
Pas kakak udah makin dekat kakak sama Tuhan. Enggak lah, udah enggak mau bohong dok. Nah, jangan mau bohong lagi. Malah sekarang kakak harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, maafkan aku Tuhan. Bohong terus aku Tuhan. Lain di mulut, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Hmm. Karena kalau lidah itu tak bertulang kan? Makanya ada lagunya, memang lidah tak bertulang. Jadi kalau lidah itu, mulut itu gampang kalinya. Mau bilang semua yang baik, gampang kali dia. Tapi hati ini, hah, maka dikatakan apa? Jagalah mulutmu, jaga lidahmu dari perkataan-perkataan yang jahat. Yang mana yang jahat? Kalau nggak sama mulut sama hati. Manis-manis bisa kita bilang. Tapi kalau nggak sama hati dengan mulut, berarti itu jahat. Paham, Kak? Iya dok. Nah, kakak hamba Tuhan atau hamba uang? Hamba Tuhan. Nah, ada satu lagi pertanyaannya. Kakak hamba Tuhan atau budak cinta? Oh Tuhan. Soalnya banyak sekarang bucin. Nah, kakak yang mana? Bucin atau butuh Tuhan? Itu Tuhan. Iyalah. Janji kakak mulai hari ini, Tuhan, aku butuh kau lebih dari segalanya. Engkau segala-galanya buatku. Yang lain terserah Tuhan aja. Kayak si Maria. Ya kan? Ini kan lagi Natal. Lihat bagaimana Maria itu hidupnya. Dia bilang melewati semua yang kecewa-kecewa itu dalam hidupnya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti kehendak Tuhan saja. Dia nggak melawan. Lahir di kandang domba lahiran dia. Puji Tuhan. Dia rela. Makanya ada damai sejahtera. Waktu kita mau menerima apa saja yang sedang kakak alami. Yang sedang ku alami. Menerima dengan penghormatan kepada Tuhan. Bahwa menyadari diri kita hanyalah hamba Tuhan. Jadilah hanya kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Mau? Masih hidup semua kakak-kakak itu? Yang ngambil uang Satu, kakak itu? satu udah meninggal tuh. Satu udah meninggal. Yang megang uang udah masih hidup? Malah makin sukses dok. Kadang saya jengkel ya. Makanya makin sukses dia. Tapi enggak lah. Kita sih berharap orang tetap sukses. Loh kakak kok susah lihat orang sukses. Berarti kakak pun belum bertobat lah. Bukan bukan susah dok. Kadang kan gini, kayak sekarang kan aku lagi sakit gitu. Aku kadang kan cuman WA, Kak bisa minta tolong nggak? Apa gitu. Aku pinjam 50.000 gitu. Pinjam dulu Karena 100 gitu. Atau minta 100. ya aku pinjam aja gitu, 50.000 aja. Untuk apa kakak? Yang maksudnya yang dapat yang satu orang ini yang dapat bagian ini semuanya kan full sama dia Iya. uang. Untuk apa minta limpul? buat buat cek ke dokter dok. Soalnya kan iya karena sakit paru-paru. Ah, tak ada itu. Jangan pernah minta uang. Karena kemarin aku berobat itu kena 1 juta lebih dok. Jadi kurang uang 500.000 gitu. Yang suruh kakak Jadi berobat siapa? nggak ada, cuman aku Ya sendiri. udah. Kakak udah lihat TikTokku udah lama atau masih baru? Baru ini semenjak
dokter itu, khotbah di Joy Marriott itu. Semenjak Makanya itu kan, harusnya kakak tengok. Apa obatnya untuk semua penyakit kakak itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bayar. Paling bayar pulsa, beli paket internet. Ya kan? ya, Jadi kakak hamba Tuhan. Berharap hanya boleh sama siapa? Tuhan. Iya. Jangan berharap sama manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Udah terlalu lama kakak mengandalkan pikiran sendiri, kekuatan sendiri, mengandalkan hak kakak, padahal kita nggak punya hak apa-apa. Ya, Iya dok. mau mengampuni orang yang sudah mengambil hak kakak. Dicoba. Dicoba. Hebat kali kakak menjawab dicoba. Soalnya nggak terima dok. Kalau ngelihat Eh, dia, apalagi suka-sukanya ngomong gitu, sakit kali hah, hatiku iya. dok. Lah kakak siapa? Kakak Iya siapa? kan saya adiknya dok. Mas dia nggak jaga gitu sedikit perasaan adiknya gitu. Emang Tuhan nggak sayang sama kakak? Sayang. Jadi Tuhan Yesus kenal Tuhan Yesus. Kenal nggak? Enggak. Enggak. Enggak dok. Berarti kenalan dulu lah ya. Nggak bisa kujawab kakak kalau gitu. Soalnya kakak pun udah bilang nggak kenal sama dia. Gimana mau gue bilang? Kenal. Oh kenal. Iya. Raja dia untuk kakak atau bukan? Iya. Raja. Raja ya. Raja di atas semua. Raja di atas segala raja. Ada dia pernah dihina. Ada pernah dia dihina. Ada. Ada pernah disakiti dia. Ada dok. Ada dia disalibkan. Mati. Ada. Rela dia. Rela buat manusia. Jadi kakak kok nggak rela disakiti? Siapa lebih hebat? Kakak apa Tuhan? Tuhan lah dok. Raja kakak aja mau berkorban. Terus kakak Ih, Kak mau kan berkorban, dari segi uang diinjak-injak itu harga aja. dirinya. Loh, enggak, aku nggak mau lama-lama. Sekarang terserah kakak. Kakak mau nggak mengampuni? Merelakan itu semua. Pilihannya sama kakak. Aku cukup menjelaskan. Iya mau dok. Kalau kita mau sehat, kita harus mengampuni semua. Lepaskan hak kakak. Berharap sama Tuhan. Jangan pikirkan uang. Karena kalau kakak pikirkan uang berarti kakak hamba uang. Pilihannya sama kakak. Mau jadi hamba uang atau hamba Tuhan? Hamba Apa tuh. kakak pilih? Jangan bohong sama Tuhan. Bilangnya hamba Tuhan tapi kejar uang. Enggak dok. Sekarang udah enggak. Bisa. Boleh nggak dapat Aku lagi bisa. bagian kakak itu? Semua warisan-warisan itu boleh nggak dapat? Boleh. Apa rasa perasaannya? Sedih apa senang apa marah? Bilangnya.
senang, udah agak Nah, udah berkurang lah. Batuk, paru-parunya juga nafas sekarang udah plong banget. amin. Dah, biar pulang dulu aku ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Kak ya. Iya, Kakak yang pertama dapat privilege ini. soalnya dok, udah saya tanya semuanya sama ibu gembala itu. Ada ibu gembala saya dari gadis sampai sekarang. Sampai anak Hmm. saya aja penyerahan sama bapak itu aku kasih. Mm-mm, Karena mm-mm, aku mengenal GBI dari bapak itu dok. Awalnya saya mm-mm. HKBP, Oke. cuman bapak itu kesaksian, terus masuk ke hati gitu. Agak tuh, Ya, terus saya masih ragu-ragu gitu. Terus saya ya, diajak ke gereja, iman saya makin bertumbuh. Saya pernah ya, menentang, kamu mau ikut nggak apa apa pelepasan katanya. Enggak. ya, Terus kamu dibaptis enggak? Biar semua apa itu lepas katanya. Enggak. Saya udah eh, 8 bulan menentang pendeta itu. oh, oke. Tapi tiba-tiba saya didoakan. Ya udah, saya mau Pak gitu. Dan sampai sekarang saya masih komunikasi. Cuman nggak tahu pas dokter pas saya ibadah di JW itu kan saya dengar khotbah dokter itu, jadi saya runtingkan lagi. Oh iya Tuhan, aku salah selama ini gitu. Jadi makanya saya pengen komunikasi langsung gitu sama dokter gitu, pengen tahu di mana gitu salah saya. Selama saya tanya sama orang itu, katanya suami saya yang kurang perhatian, Padahal, kurang padahal saya. haleluya. Iya, makanya saya banyak nanya pendeta dok, bukannya membedakan ya, itu kan dosa. Udah, nggak usah Cuman dibedakan, nggak usah dibedakan. Nggak usah kakak bedakan. iya Bersyukur dosa, aja. Kalau selalu hari ini, tanya gitu, kenapa jawaban ini belum iya. tepat gitu. No, 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 no. Jangan, jangan. Aku pun nggak mau dibandingkan sama siapapun ya. Aku cuma dengarkan suara Tuhan, ku kasih tahu sama kakak. Itu aja nih jawabanku. Tak ada keuntunganku dari sini. Nggak ada kerugianku kalau kakak juga menolak. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang kupahami. Ya, nanti kalau kakak bandingkan nanti nggak enak sama yang lain lah ya. Iya dok. Yang penting Ya, kakak udah paham. Yang salah kakak. Maka kakak harus bertobat. iya dok. Oke? Iya dok. Ampuni semua. Amin. Ya. Tapi yang terutama tetap ikhlaskan suami kakak. Ampuni dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat itu. Amin. Iya. Kalau kakak sudah berserah sepenuhnya kepada jalan Tuhan, cara Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Tapi kakak harus berserah sepenuhnya, jangan ikut campur. Jangan berontak, jangan mengeluh, jangan mewek-mewek, jangan galau. Aku ingat Nehemia 8 ayat 1, ayat 10, kurasa ya. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi kalau kita bisa bergembira hanya karena Tuhan, menjadi alasan satu-satunya kita bergembira, apapun itu Tuhan akan menjadi pembela bagi kita. Tapi kalau kita setengah-setengah, hati kita ada ke uang, hati kita pengen begini, maunya begitu, kok dia begini, kok dia begitu, Tuhan nggak bisa kerja sama kita nggak bisa bergembira karena Tuhan. Oke? Iya. Sekali lagi, semangat. Oke? Iya dok. Tuhan berkati ya, Kak. Udah ada Amin. lagi mau kakak bilang? Iya dok. Ada lagi mau kakak sampaikan? Ya, terima kasih buat, ya buat yang di sini sih
doanya jangan pernah seperti aku lagi gitu. Aku udah melakukan dosa, sering berbohong, bahkan diri sendiri dibohong itu nggak enak gitu. Amin. Terus berbohong sama Tuhan dosanya besar, Mm-mm. menyesal sudah nggak ada artinya. Mm-mm. Ya, buat yang nonton itu aja sudah. Dan Thank you, jangan ada Kak. yang alamin seperti apa yang aku alamin. Amin. 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 Kalau memang cinta ya cinta, kalau tidak ya coba diperbaiki lagi gitu. Jangan seperti saya gitu, menyesal udah terlambat. Yes. Terus ya harta itu memang hanya sebentar, titipan. Kesehatan itu lebih penting banget. Komunikasi sama keluarga juga penting. Aku Amin. mau mengenal. Amin. Terus ya itu aja. Jangan pernah diperbudak sama pikiran Hmm. egois Hmm. kepala. Hmm. Jangan pernah tunduk sama itulah tipu daya iblis. Amin. Semuanya apapun yang kita kerjakan memang betul itu dok, harus berdoa dahulu. Melangkah dari depan rumah pun harus berdoa dahulu. Itu sih Amin. yang saya Mm-mm. mungkin Ingat aku udah doanya banyak. berserah ya. Iya Berserah. dok. Apa mau Tuhan kulakukan. Gitu doanya ya. Iya dok. Oke. Makasih ya Kak. Udah mau berbagi sama kami semua. Memberkati kami semua. Kami sama-sama berdoa untuk Kakak. Semua ini yang lagi nonton live ini. Berdoa untuk Kakak. Karena Amin. begitu berharganya satu jiwa yang bertobat, itu Tuhan itu benar-benar akan bersuka cita. Jadi kami semua bantu doa untuk Kakak. Kami dukung Kakak. Teruslah kuat di dalam Tuhan. Di hadapan Kakak mungkin masih ada banyak tantangan di depan. Tapi percaya satu hal. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita serahkan semua sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita mengikuti kehendak Tuhan. Amin. 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 Oke. Sampai jumpa lagi ya, Kak. Tuhan berkati ya, Kak. Iya dok. Amin. Untuk semua yang masih live, thank you udah ikut. Maaf aku harus meng-close komen. Tapi aku sih berharap ya. Berharap nanti di yang berikutnya komen akan kubuka. Tapi please komennya never bullying people. Jangan kita bully orang. Apa yang kukerjakan ini? Aku berharap ini jadi berkat buat kita. Belajar untuk tidak membuli siapapun. Orang boleh salah, pilih salah, mengambil keputusan, tapi jangan kita bully. Kita sama-sama manusia dengan dia. Kita kasih kesempatan dia sebesar-besarnya untuk dia bisa bertobat. Tapi memang tugas kita adalah untuk bisa menemukan, membantu sesama kita, menemukan apa hal-hal yang salah dalam hidupnya. Bukan bermaksud untuk membuli dia, tetapi untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar ya kan. Jadi di dua live terakhir kan agak-agak banyak yang sensitif kan. Jadi agak-agak di close lah komen hari ini. Tadi dealnya sih begitu. Dia mau di live kan kakak itu, tapi jangan ada yang komen sebab dia nggak belum tahan dibully. Ya jadi semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan membuli siapapun. Oke, sampai jumpa lagi. Aku belum jadi pisit ya kan. Sekarang aku mau pisit lah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Advent. Natal ini aku percaya kita akan semakin dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Aku penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ya.